Saya mulai lagi Pak. Khutbah nikah sekaligus kata nasihat. Setelah kata nasihat nanti baru akad nikah ijab kabul. Setelah akad nikah ijab kabul disahkan oleh dua saksi, baru penandatanganan surat keterangan sah menikah secara syariat Islam, baru penyerahan mahar kepada istrinya, doa dan selesai. Maharnya mana? Nah, mahar rukun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ketahuilah bahwa menikah adalah perintah Allah dan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman lam yalbu sunnati falaysa minni." Menikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak menikah bukan daripada golongan dan umatku. Maksudnya orang yang tidak menikah, yang bukan golongan umat Nabi Muhammad, seseorang yang telah saling jatuh cinta, suka menyukai, yang telah ada kesanggupan dan kemampuan, maka dia diwajibkan untuk menikah. Kalau tidak, akan menimbulkan fitnah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Allah menciptakan kamu berpasang-pasang supaya hidup kamu sakinah, merasa tenang dan tentram, bahagia, penuh cinta kasih dan sayang. Yang demikian adalah ayat bagi orang yang beriman. Tujuan menikah yang kedua supaya mendapatkan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahlah kamu dengan perempuan yang bisa memberikan keturunan, karena anak itu adalah harta yang sangat berharga. Karena saking berharganya, anak tidak bisa diperjualbelikan." Tolong diamkan dia. Diamkan mulutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna biraham innallaha kana 'alaikum raqiba." Hai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam dengan Hawa. Dan karena Nabi Adam dan Hawa itulah terjadilah keturunan laki-laki perempuan yang sangat banyak sekali sampai saat ini. Yang demikian adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang yang mendapatkan keturunan, karena anak adalah yang akan menolong kita di saat kita hidup ataupun di saat kita telah kembali ke hadirat Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izammat tabdu adat inqata amalu illa min salasin, sadaqatun jariyah au ilmun yantafa'u bi awaladun salihun yad'ullah." Apabila mati anak Adam, putus segala amalnya kecuali yang mengalir kepada dia tiga macam. Pertama sekali adalah sedekah jariah yang diberikan di jalan Allah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada orang lain dan dia amalkan. Yang ketiga, anak yang soleh dan soleha yang mendoakan ayah bundanya, baik dikala hidup ataupun dikala mati. Maka dari itu Nabi bersabda, apabila seorang anak membaca doa, "Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Di saat ibunya atau ayahnya telah meninggal dunia, sedang disiksa di alam kubur, maka akan diangkat siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dikala anaknya mengucapkan, "Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Kenapa kita harus menikah? Karena kita dikasih oleh Allah hawa nafsu. Bahwa hawa nafsu ini adalah musuh yang terbesar di dalam organ tubuh manusia. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ada aduwika nafsuka allati baina janbaika." Musuh yang terbesar di dalam tubuhmu, di dalam organ tubuhmu adalah barang antara dua pahamu. Itulah musuh kita yang sering menjerumuskan manusia. Maka itu, kalau orang melakukan perbuatan dosa zina adalah dosa yang sangat keji dan seburuk-buruk cara. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekatkan diri kepada hal-hal yang menjatuhkan dirimu kepada zina, karena zina adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.
Bila terjadi hal itu kepada diri kita, maka jalan satu-satunya untuk membersihkan diri kita sebelum kembali ke hadirat Allah adalah bertaubat nasuha kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, apabila kamu berbuat dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa tersembunyi, dosa nyata, maka bertaubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar bertaubat. Karena hanya Allah lah yang mengampuni segala dosa manusia. Orang yang menikah itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Itu hebatnya kita menikah. Jadi orang yang menikah, suami beristri itu dimudahkan rezekinya oleh Allah. Karena istri kita berdoa, anak kita berdoa. Baik anak kandung kita ataupun anak tiri kita. Sebagaimana Nabi bersabda, tazawwaju fa innahu yatina bil mal. Menikahlah kamu. Karena dengan menikah itu akan mendatangkan rezeki dan harta. Itu hebatnya kita menikah. Contohnya belum menikah udah dapat mahar 100.000. 100.000 kalau zaman tahun 70-an udah banyak uangnya nih. Ada teman saya di mana? Di Parit Indah beli tanah 1 hektar 40.000. Tapi tahun 70-an. Itu hebat. 40.000 lah hektar tanah. Kalau ini di zaman 70 nih udah kaya nih. Tapi tahun 70. Maka dari itu setelah disahkan suami istri harus dipertahankan pernikahannya. Jangan masalah sedikit cerai kau. Masalah sedikit minta cerai sama abang. Sedikit dikasih nafkah minta cerai sama abang. Sedikit cerai, sedikit emosi. Itu tidak bisa. Maka dari itu kita pertahankan pernikahan kita. Jadi kalau kita hari ini kita akan melaksanakan akad nikah, dipertahankan pernikahannya sampai akhir hayat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tazawwaju walau tutaliqu. Menikahlah kamu, jangan bercerai. Nah, jadi artinya menikah kamu pertahankan pernikahanmu. Jangan yang seperti tahun dulu 1 malam aja nikah dia. Kenapa? Beda umur sangat jauh sekali. Yang laki-laki umurnya 71, yang perempuan umurnya 26. Semalam aja nikahnya. Nah, besok nelpon dia, saya udah pisah Pak. Jangan sampai terjadi. Kalau kita udah tua-tua begini, ya kita cari calon kita yang tua-tua. Jangan yang terlalu muda, jangan pula yang lajang. Kan gitu. Jadi ini udah sah, udah bagus lah. Jadi jodoh itu Allah yang kasih. Banyak perempuan lain kok cinta sama dia. Banyak laki-laki lain kok cinta sama dia. Jadi jodoh itu fa'allafa baina qulubikum. Jadi hati kita udah disusun oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi bersabda, izzawaqa Allah fi nafsi ahdikum min amra'atin falyanzur ilaiha. Apabila Allah menentukan rasa cinta kepada seorang perempuan, maka pandang dia. Sudah dipandang, itu dah boleh lama pandang, itu ditanya. Pertanyaan ke orang perempuan nak cinta, apakah adik cinta sama abang? Itu dijawab loadingnya, lama adik sama cinta sama abang, kok baru menembak. Kalau adik cinta sama abang, lanjut kita nikah. Oke bang, katanya. Jadi kalau ditanya, adik cinta sama bang? Enggak, katanya. Kalau enggak, katanya, putus kita hari ini. Piti enggak habis, pikiran enggak habis. Itu gentleman. Jadi jodoh itu dikasih oleh Allah SWT. Maka dari itu, Profesor Dr. Quresyad berkata bahwa nikmat yang tertinggi sesudah iman, hidayah, dan Islam itu adalah jodoh. Jadi istri adalah nikmat terbesar sesudah iman, Islam, dan hidayah Allah. Jadi ini suami kita, ini istri kita. Jadi kenapa nikmat terbesar ini pertanyaannya? Di saat kita sakit, sakit berat lah namanya kan, atau kita buang air besar, buang air kecil sudah di celana kita, yang bisa membersihkan suami kita, yang bisa membersihkan itu istri kita, membersihkan orang kita. Anak kandung kita kalau dia perempuan, mana mau dia kalau dia laki-laki, tentu minta izin pula dia ke suaminya. Atau sebaliknya, perempuan anaknya laki-laki, mana mau dia bersihkan orang, kecuali darurat, beda lagi ceritanya. Jadi maka dari itu, itulah gunanya kita menikah, untuk bisa berbuat baik di saat susah atau tidak susah, senang atau tidak senang, kita bersuami beristri. Makanya nikah ini jangan sebagai permainan. Orang yang bersuami beristri itu, kata Nabi, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 lipat ganda. Jadi kalau bersedekah 1.000 awak dibalas oleh Allah 70.000. Sebagaimana Nabi bersabda, raka'atani minal mutazawijina afdalu min sab'ina raka'atan. 2 rakaat orang yang suami istri
Dua rakaat suami istri salat dilipat gandakan menjadi 70 rakaat daripada tidak bersuami beristri. Jadi dicontohkan oleh Nabi dengan salat. Karena salat adalah amal ibadah yang tertinggi. Jadi kalau bersedekah 1.000 langsung dilipat gandakan 70.000. Itu hebatnya kita bersuami beristri. Tapi itu bukan dalil sedekah, itu dalil keutamaan kita bersuami beristri. Nanti sedekah di masjid, lalu kotak 1.000, lalu kotak 1.000. Tanya kawan kau 1.000 ke 1.000 itu. Kata Pak Fauzan, kalau bersedekah suami istri kau langsung dilipat gandakan 70.000. Bukan itu maksudnya. Ini dalil keutamaan kita bersuami beristri. Nanti pendidikan nafkah lahir batin kewajiban suami. Baik makannya, minumnya, pakaiannya, tempat. Itu kewajiban kita seorang suami. Tentu menurut kesanggupan dan kemampuan. Tidak boleh dipaksa lah. Menurut kesanggupan dan kemampuan. Jadi kalau suami awak bagaji misalnya 5 juta kah, ayah kita minta lagi 4 juta atau 3,5 juta. Dia gajinya 5 juta, kita minta 7 juta. Itu mainlah barang kau, itu kosong kantong. No. Nanti berjalan kaki dari pasar pusat kemari. Jadi yang sedang-sedang. Jadi kalau misalnya kita dikasih uang oleh suami kita, alhamdulillah. Berarti inilah rezeki yang halal dikasih Allah. Sebab ada cerita di Arengka tahun 2007 nih. Tentara Bapak Jenderal Soekarta. Jadi dia tentara, dia anaknya 5. Mintanya oleh istrinya, bang kasih uang belanja bang. Dikasihlah uang 100.000. Tahun 80. Jadi kira-kira jam 10 dicuci celana suaminya tentara ini, dapat uang 2 juta di kantongnya. Gimana nih bang? Saya minta belanja untuk anak dikasih 100.000. Tapi di kantong abang ada nih 2 juta. Apa jawaban Soekarta? Itu uang jantan namanya. Uang laki-laki, uang betina beda. Uang betina ku uang halal dan thayyiban. Ayo 100% halal. Kalau uang jantan kok, saya ini menjaga keamanan diskotik. Menjaga hotel keamanan. Jadi piti ko dan 2 juta kok namanya piti jantan, piti paneh namanya. Nak tentu halal haram. Dikecen halal tak, dikecen haram antab lah. Sebab piti ko menjaga diskotik. Diskotik tahu lah pak. Akrajon. Ayolah bang, kalau itu kata bang, biarlah 7 juta biar ada bang, biar 100.000 doang. Tapi itu bukan dalil pula tu. Bukan dalil nanti dikasih uang. Tapi saku abang piti 2 juta. Ini bukan itu dalilnya. Kau piti lah jantan kau dek. Piti tak tentu halal haram. Bukan begitu maksudnya. Tapi itu cerita lama. Jadi berapa uang yang dikasih, nafkah yang dikasih oleh suami kita, itulah yang halal. Yang full halalnya, sudah yakin kita halal, baru kita kasih sama istri kita. Dengan nanti dikasih uang 2 juta, kantong kita kosong. Itu nanti pergi ke mana minta lagi 20.000 beli rokok. Itu tak boleh tu. Kalau bisa, uang 2 juta, ya kita kasihlah 1.500.000. Jadi yang 1.500.000 itu bisa kita minta lagi. Urusan dia yang 500. Ini uang jalan kita namanya. Itu kata Ustaz Abdul Somad, pemberian kita yang kita minta lagi sama dengan kita mengambil ludah kita kembali yang kita ludahkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya hai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka, karena neraka itu kayunya manusia dan batu, dan neraka itu mempunyai malaikat penjaga-penjaga yang bengis, dan malaikat itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi kalau ada nanti keributan di rumah tangga, hanya adu-adu je ribut suami isteri kau mendadak ya tibonya tu, sebab setel lah berjanjinya. Suami istri langgeng saja, yang elok-elok saja, yang adem-adem saja, kan diganggu oleh setan. Kalau kini gangguan setan kau melalui WA kau. WA masuk ke suami awak dari perempuan lain. Sudah tahu WA yang masuk ke istri awak. Itu romantis lo di dalam. Yang kata WA ke abang kau. Misalnya ke abang Darusman, halo abang Darusman, sayang kata tawacu dia tu naik sepanjang. Atau sebaliknya terbaca lo depan Darusman, halo ide sayang, ni abang ni kata. Tu terbaca tu naik sepanjang awak, istri awak diganggu orang. Ayam model ini tabayun kita. Kita tanya istri kita baik-baik, kita tanya suami kita baik-baik. Ini WA siapa? Jangan naik sepanjang. Jangan diampen HP kau. Kalau diampen HP tu dia bisa nelpon nih. Rugi awak HP gini saya mati kata.
Kalau sudah mati balik maco lah banyak tuh. Rupa Palembang lah segudang lah tuh. Maka dari itu Allah memberikan resep dengan dua hal. Pertama sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, apabila kamu diuji di dalam kehidupan, baik ujian di dalam rumah tangga, maka bersabarlah dan salatlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini diibaratkan oleh Nabi seperti pedang bermata dua. Datang ujian dari Allah, dia sabar. Datang ujian dari manusia, dia sabar. Ya itulah untuk mengendalikan diri kita. Dengan sabar itu kita akan diberi pahala dengan pahala yang sangat berlipat ganda. Semoga nasihat-nasihat tadi dapat diamalkan, terutama ibadah-ibadah salat, ibadah-ibadah puasa, ibadah-ibadah berbakti kepada ayah bunda dan juga kepada ayah bunda kedua. Itulah mertua kita. Jadi mertua kita adalah ayah bunda kita yang kedua. Kalau tidak ada ayah bunda dia, tentu tidak dapat dia sama kita. Jadi yang wajib kita hormati dia. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Geser meja kursi ke kamu kos Cik Pak Rusman. Awak mulai lagi. Ilaan kos Cik Pak Rusman. Nanti saya panggil Bapak Darusman kan. Wahai Darusman Ma'ruf bin Ma'ruf. Iya Pak. Coba sebut iya Pak. Iya Pak. Peluk kelepak baju sedek. Kelepak baju telang Pak. Telang ganteng kan. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Idesis Sunayanti binti Minsir yang diwakilkan wali nikahnya kepada saya oleh yang bersangkutan karena Allah Subhanahu wa taala dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Nanti dijawab, saya terima nikah dan kawinnya Idesis Sunayanti binti Minsir dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Kali hafal namanya kan? Insyaallah. Peganglah stil hoga payah namun patali dah mo. Sisu Nayanti. Gimana santiang lah Sebulan mau hafal nama. payah namo ya. Coba Sisu Nayanti. saya terima nikah dan kawinnya kawinnya Sis Sunayanti dengan binti Minsir dengan mas kawinnya 100.000 dibayar tunai. bisa kan? Insyaallah. Kita mulai lagi Pak Jalinor. Iya. Kita mulai lagi Pak Maizon. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai Darusman Ma'ruf bin Ma'ruf. Ya Pak. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Idesis Sunayanti binti Minsir yang diwakilkan wali nikahnya kepada saya karena Allah Subhanahu wa taala dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Aku terima nikahnya Idesis Sunayanti binti Minsir dengan mas kawinnya 100.000 rupiah dibayar tunai. Alhamdulillah. Lancar lah. Kita orang tak apa. Ya sungguh menggarete. Ketua pemuda di situ. Ya, Kalau ketua pemuda aku nak dari laka sih deh. Ini menggertak orang sekarang jodoh. Sekarang kita masuk berdoa. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم سلم لنا وسلم طينا وسلم معرفتنا وسلم إيمانا وسلم بلادنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا لرسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم عليه السلام واستهوى اللهم ألف بينهما كما ألفت إبراهيم عليه السلام واستسوى اللهم ألف بينهما كما ألفت سليمان عليه السلام بالكساء اللهم ألف بينهما كما ألفت موسى عليه السلام واستغفر اللهم ألف بينهما كما ألفت سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي خديجة سيدي عائشة أزواجا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kecil, dosa besar, dosa tersembunyi, dosa nyata, karena Engkau lah ya Allah yang maha pengampun segala dosa. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa mata kami jika salah melihat, dosa telinga kami yang salah mendengar, dosa lisan mulut kami yang salah berkata berucap, dosa tangan kami yang salah memegang, dosa langkah kaki kami yang salah melangkah, dosa hati kami yang salah niat, karena Engkau lah yang maha pengampun segala dosa. Ya Allah, jadikanlah saudara kami, sahabat kami, keluarga kami, Bapak Darusman Ma'ruf dengan ide Sis Sunayanti menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah dan langgeng sampai akhir hayat. Seperti keluarga Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah Hajir, seperti keluarga Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Balqis, seperti keluarga Nabi Musa alaihissalam dengan Safra, seperti keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah, Siti Aisyah dan semua istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka dan masukkanlah kami ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ma sa'alaka min abduka wa rasuluka wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min kulli sharri ma sta'azaka minhu abduka wa rasuluka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum min wa minkum wa taqabbal ya Allah. Tekan apa nah? Gatih kau ni. Gatih kau. Syukur. Ya. Ada leh. Ada matre? Kau naik matre tu. Desi kau mulai tu. Iya, desi kau mulai. Mulai kan? Ya. Bu, ide. Namo lamo re bere. Namo lamo ya. Iya. Sika. Yes. Ito ba? Iya. Banyak nih Pak. Enggak banyak mana, sampai lembar. Ito na matre Pak. Iya. Cakap dia. Hmm? Cakap dia. Makan lah orang. Dah.
Serahkan maharnya Pak ke istrinya. Iya. Serahkan mahar. Bismillah aja. Salam. Cium dengan suaminya. Berhadapan sedikit. Ayat. Iya. Betul makna. Sudah selesai itu. Mana ini? Bu, diam sebentar. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Acara akad nikah ijab kabul berjalan dengan lancar dan sukses dan telah disahkan suami istri oleh dua orang saksi Bapak Jelino dan Pak Supriyo dan telah sah sebagai suami istri. Semoga Bapak Darusman Ma'ruf dengan Ide Susinayanti menjadi keluarga sakinah Amin. dan langgeng sampai akhir. Surat keterangan sah menikah secara syariat Islam, suami nama Darusman Ma'ruf bin Ma'ruf, tempat tanggal lahir Pulau Jambi, Pulau Jambu, tanggal 13 bulan 9 1972. Agama Islam, alamat Dusun 1 Sungai Pinang RT 001 RW 002 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Tambang. Nomor HP 085768711716. Istri Ide Sunayanti binti Minsir, tempat tanggal lahir Pendalian tanggal 3 bulan 3 1982. Agama Islam, alamat Pendalian RT 04 RW 02 Kelurahan Pendalian Kecamatan Pendalian 4 Koto. Mana nih, Bu? Mana kampung? Rohul. Wali nikah Ustadz Fauzan, perwakilan daripada nama adik kandungnya Asrianto. Mahar Rp100.000, saksi 1 Bapak Jalinor, saksi 2 Bapak Suprimazan. Pekanbaru, Sabtu tanggal 22 Juni 2024 masih bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1404 Hijriah. Pengurus akad nikah syariah Islam Ustadz Fauzan. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Ide Sunayanti binti Minsir, tempat tanggal lahir Pendalian tanggal 3 bulan 3 1982, agama Islam, Pendalian RT 04 RW 02 Kelurahan Pendalian Kecamatan Pendalian Koto. Status saya ini janda, tidak terikat dengan laki-laki, dan saya menikah dengan nama Darusman Ma'ruf bin Ma'ruf, tempat tanggal lahir Pulau Jambu tanggal 13 bulan 9 1972, agama Islam, alamat Dusun 1 Sungai Pinang RT 001 RW 002 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Tambang. Dan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka kami suami istri tidak melibatkan dan kami bertanggung jawab sepenuhnya. Yang menyatakan istri Ide Susinayanti dan suami Darusman Ma'ruf. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, telah sah Bapak Darusman dengan Bu Ide sebagai suami istri. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mari kita tutup dengan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.